Nama saya yang terdaftar di dalam administrasi kependudukan kenegaraan ini Sadikin, tapi teman-teman manggil saya Gembel. Gembel itu saya pikir unik. Kepanjangan Gembel itu adalah gemar belajar etika dan lingkungan. Jadi disingkatnya jadi Gembel. Mungkin sejak tahun 96 nama ini udah menjadi ikon saya. Karena tampilan saya juga agak menggembel, jadi kebetulan ya menjadi melekat. Ya panggil saya Gembel saja. Selamat datang di Seladang Cafe, ngopi di kebun kopi, Kabupaten Bener Meriah, Kampung Jamur Ujung, Provinsi Aceh, Indonesia. Kopi, tiada habis-habis diskusi tentang kopi. Kopi itu sepengetahuan kita banyak berkembang di Timur Tengah pada awalnya, yang kemudian mereka menyebutnya dengan kahwa. Kahwa itu adalah kalau kita lihat di arti dalam kamus adalah energi dan tenaga. Sungguhnya kopi kalau diolah, diproses, kemudian dikonsumsi secara sehat, itu akan menghasilkan energi dan kreativitas yang luar biasa bagi orang yang meminumnya. Kemudian setelah itu kopi, kemudian di Eropa dikenal dengan kapi, di Indonesia dikenal dengan kopi, di Gayo itu dikenal dengan beberapa nama, ada Kupi, ada Sitikewe, ada Sengkewe, kemudian di daerah pesisir Aceh itu Kupi itu disebut dengan Gupi. Nah, yang menarik adalah bahwa kemudian kopi di Aceh secara keseluruhan bukan sekedar minuman, tetapi Aceh itu terkenal dengan 1000 warung kopi lah, atau mungkin 1.000.000 warung kopi. Kopi itu sudah menjadi wahana tempat diskusi anak muda, orang tua, perempuan, anak-anak juga. Bahkan ada lelucon keputusan pemerintahan yang penting di Aceh pun itu diambil di warung kopi. Nah, kopi sudah menjadi darah daging, terutama di dataran tinggi di Gayo. Kopi merupakan napasnya orang Gayo. Kopi kemudian alat untuk kemudian bagi masyarakat untuk meningkatkan ekonominya. Kopi hal yang tidak terpisahkan sama sekali dari Aceh secara keseluruhan, dan terutama di Gayo sebagai produsen kopi, terutama kopi Arabica Gayo yang sudah sangat terkenal sampai ke berbagai penjuru dunia. Sehingga saya berharap ke depannya apapun yang dilakukan oleh orang, apapun yang diputuskan oleh pemerintah, seharusnya di dataran tinggi itu basisnya selalu kopi. Saya pikir demikian. Saya bersyukur kemudian banyak pertanyaan yang membuat saya harus berpikir kencang lagi, karena Seladang Cafe itu suatu konsep yang baru di Aceh. Di Sumatera mungkin seperti itu, apalagi di Gayo. Seladang Kopi adalah pionir yang mencoba menyajikan kopi itu langsung di dalam kebun kopi. Ada beberapa hal, kalau ditanya kenapa saya kemudian membuka kafe itu langsung di kebun. Pertama, saya pikir saya orang gila. Karena orang tidak membuka ini di kebun. Saya pikir itu keren menjadi orang gila yang kreatif. Malah di awal-awal ketika saya lagi mendesain, mencoba membangun konsep ini, terlalu banyak pertanyaan yang saya kadang-kadang bosan untuk menjawabnya. Karena saya juga tidak memiliki background bisnis apapun. Saya dan istri berasal dari background pendidikan di hukum, jadi nggak ada koneknya dengan bisnis kopi. Tapi saya pikir ini adalah bagian dari kreativitas, terutama untuk kawan-kawan muda, bahwa di zaman kekinian ini saya pikir bukan uang yang kemudian menciptakan ide, tetapi kemudian bagaimana menggali, menganalisis begitu banyak ide yang kemudian itu bisa dirubah menjadi uang. Sehingga kita sampai pada kesimpulan melalui diskusi yang sangat panjang sekali bersama istri, kita memiliki kebun, kenapa kita nggak buka di kebun aja, daripada kita sewa toko di perkotaan. Saya juga terlalu bising untuk memulai usaha di kota. Kebun kopi saya harap bukan sekedar tempat untuk ngopi, tapi ada edukasi,
ada pembelajaran tentang bagaimana kemudian kopi dibudidayakan, diproses sebelum dan pasca panennya. Ini saya pikir menjadi pengalaman yang menarik untuk teman-teman, apalagi yang teman yang pecinta kopi tapi nggak pernah lihat pohon kopinya. Mungkin saya mengutip sedikit banyak pernyataan dari orang-orang, karena rasa itu memang nggak boleh dipaksakan. Rasa itu sangat subjektif. Rasa itu tergantung kepada masing-masing orang. Jadi sebenarnya tidak ada kopi yang bisa diklaim sebagai kopi yang terenak, itu nggak ada. Itu tergantung di lidah, di mood, di feeling orang yang kemudian sedang menikmati kopinya. Tetapi kalau berbicara tentang kopi apa yang menjadi andalan dan yang paling digemari di Seladang Kapi sudah terbranding sejauh ini menjadi sentra wine kopinya di Tanah Gayo, terutama di Bener Meriah. Jadi wine kopi menjadi bagian yang khusus di Seladang Kapi. Processing wine kopi kebanyakan kita pakai dengan menggunakan metode manual brew. Ada beberapa sistem dripping yang kita pakai untuk menyeduh kopi, terutama yang wine kopi. Kemudian Aceh itu sangat terkenal dengan kopi sangernya. Kopi sanger itu adalah latinya Aceh. Nah, jadi ada di sini kita kombinasikan antara perpaduan kopi Arabica dengan susu dan bubuk kayu manis. Kadangkala ada pelanggan khusus yang datang dari luar negeri, terutama datang kemari, yang mereka kepingin sanger Aceh dan versi yang berbeda. Katakanlah berbedanya itu ada kopi, ada susu yang netral, yang tidak manis, tapi untuk pemanisnya karena kita punya beberapa peternakan lebah, pemanisnya itu kita taruh madu yang berasal dari kebun kopi. Mungkin secara umum yang paling tinggi yang orang gemari di Seladang Kapi itu adalah sangernya, karena sangernya memang berbeda. Tapi kemudian saya kembali pada karena rasa itu memang nggak bisa dipaksakan kepada siapapun. Konsep Seladang Kapi ini adalah berbasis dua hal yang kuat. Pertama adalah natural dan konservatif. Saya juga orang kampung, saya pikir saya tidak terlalu senang dengan hal-hal yang membuat saya pusing. Jadi konsepnya pada umumnya di Seladang Kapi itu adalah natural dan konservatif. Sehingga apapun yang kita lakukan di Seladang, bangunan, desain dan segala macamnya itu kita berusaha keras agar dua nilai itu tetap terjaga antara natural dan konservatif. Belum terlalu paham juga ya, tapi tadi diajak katanya kita cicipin kopi di kafe yang unik. Saya senang sekali kalau untuk yang unik-unik. Tadi mulai masuk pun sudah etnik, gayonya kelihatan. Lalu ada itu buat numbuk kopi, itu udah saya jepret-jepret dari dekat itu. Lalu si omnya meracik, menghidangkan, saya ikutin terus itu. Bagi saya itu sesuatu yang langka saya lihat, karena memang saya bukan penikmat kopi, tapi senang sekali lihat orang yang menikmati kopi. Jadi sekarang ceritanya mau nyicip kopi asli dari Tanah Gayo. Sebetulnya saya udah 2 kali kesini dan belum berani minum kopi saya, tapi kali ini saya mau nyoba. Katanya kalau kopi yang asli itu sehat, tidak asam, mudah-mudahan benar. Tapi saya suka dengan ininya ya, ornamen-ornamennya nggak kayak di kota ya. Kalau di sini kan memang dirancang alami, lalu ya unik dari bangunan, tata letak, kios-kiosnya juga unik. Ada yang di panggung, ada yang di lantai. Nah, itu kalau bagi orang kota sesuatu.